Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, maka Allah akan memperbaiki kehidupan dunia dan akhiratnya, dan Allah juga akan berikan kesuksesan dan kebaikan di kehidupan ini dan kehidupan kelak. Hadirin salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya setiap umat memiliki hari raya. Hari raya yang merupakan wujud nyata dari akidah kita. Hari raya yang menyatukan kalimat la ilaha illallah, merekatkan hubungan kita, menampakkan kegembiraan di dalamnya, menampilkan pakaian istimewa dan juga kebahagiaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, bagi setiap-tiap umat telah kami tetapkan mansakan yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kalian dalam urusan syariat ini, dan ingat bahwasannya inilah agama Allah yang hendaknya kalian seru, dan sesungguhnya kalian benar-benar berada di jalan yang lurus. Sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bahwasannya mansakan yang dimaksud dalam ayat ini tidak lain adalah hari raya Id. Hari Id atau hari raya adalah hari yang kita kenal, yang mana orang-orang mengisinya dengan perayaan, baik dengan pesta ataupun dengan ibadah ataupun dengan hal lainnya. Allah menjadikan setiap umat memiliki hari raya. Ada yang sifatnya hanya seremonial, ada pula hari yang memang bagian dari syariat ini. Kalau hari raya tersebut merupakan bagian dari hari raya ini, maka inilah kemuliaan. Namun tidak sedikit sebagian mereka merayakan hari raya ini dengan kejahilan. Maka hadirin, perayaan-perayaan pada hari-hari yang mulia ini hendaknya kita niatkan dalam rangka menghidupkan syiar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat kaum muslimin, bahwasannya kita hanya mengenal dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Adapun hari-hari lainnya yang mungkin dirayakan oleh kaum muslimin yang lainnya, maka itu adalah bukan hari yang dituntunkan oleh syariat yang mulia ini. Perayaan-perayaan di dalamnya hanya membawa kemadaratan, bahkan menjauhkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin,
untuk kita Allah jadikan 2 hari raya yang penuh keberkahan, 2 hari raya yang Allah syariatkan di 2 waktu yang utama, berlipat ganda kebaikannya, bahkan menjadi sebab berguguran dan diampuni dosa dan kesalahan kita. Allah telah mensyariatkan untuk kita Idul Fitri setelah kita berpuasa di bulan Ramadan dan kita mengerjakan salat tarawih di malam harinya. Pada hari raya Idul Fitri kita dianjurkan untuk menikmati makanan tanpa berlebihan sebelum kita berangkat ke tempat-tempat salat Id, sehingga badan kita mengambil bagian dari apa yang telah Allah bolehkan. Makanan dan minuman membantu kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kekuatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Idul Adha dilakukan setelah rukun yang paling agung daripada rukun-rukun ibadah haji. Ingat jemaah, dahulu orang-orang jahiliyah mereka memiliki 2 hari raya. Mereka menyebut hari tersebut dengan Nairuz dan juga Mikhrajan. Kalau kita melihat keterangan para ulama, hari Nairuz adalah perayaan awal tahun Syamsiyah, sedangkan Mikhrajan adalah perayaan 6 bulan setelahnya. Sebagaimana kita bisa melihat riwayat dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawmani wa yalghabuna fihima, faqala ma hadha al-yawman, qalu kunna nal'ab fihima fil jahiliyah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumul adha wa yaumul fitr. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, para sahabat memiliki 2 hari raya yang hari tersebut mereka bersenang-senang di dalamnya. Maka beliau bersabda, 2 hari apakah ini? Maka para sahabat menjawab, 2 hari yang sudah biasa kami lakukan ketika kami berada di masa jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah telah mengganti kedua hari tersebut dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Adha dan juga hari raya Idul Fitri. 2 hari yang mulia ini yang memang Islam berikan kepada kita memiliki hikmah yang berharga dan mendalam di dalamnya, bahkan memiliki dampak yang sangat bermanfaat, bahkan keberkahan yang nyata. Bahkan orang-orang yang merenungkan hal tersebut betul-betul akan mengetahuinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Makna yang pertama hadirin, dari kemuliaan daripada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha yang bisa memupuk keimanan pada diri kita semuanya, bahwasannya hari raya ini memiliki makna tidak lain untuk kita merealisasikan tauhid kepada Rabb semesta alam. Salat Id dengan bacaan-bacaan dan amalan hati yang ada padanya merupakan keikhlasan, kehusuan, ketumakninahan dan juga yang lainnya. Semua ini merupakan nilai-nilai tauhid kepada Rabb kita tabaraka wa taala dan perwujudan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum salat Id kita berzikir, kita bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling besar di hati seorang muslim dari segalanya. Kita memilih peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kenikmatan dunia. Oleh karena itu Allah mengatakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan Allah kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadirin, kemuliaan seseorang adalah ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kehinaan dan kerugian seorang hamba adalah
ketika mereka melakukan kesyirikan, ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah alladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam, dan ingat mereka kekal di dalamnya. Dan mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk yang Allah ciptakan. Adapun orang-orang beriman yang mereka mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan. Balasan mereka di sisi Allah adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka hadirin, tentu tidak kita ragukan lagi, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, malah beribadah kepada makhluk yang Allah ciptakan dan yang butuh kepada Allah, baik makhluk yang disembah dari kalangan para nabi ataupun para malaikat yang agung, orang ini telah terjatuh pada kesesatan yang nyata. Maka ingat hadirin, kalau menyembah malaikat dan nabi saja dikatakan sesat, apalagi orang-orang yang menyembah sesuatu yang kemuliaannya di bawah malaikat dan juga para nabi. Maka marilah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, karena hanya Allah lah yang layak untuk dimintai doa. Kita tidak menunjukkan ibadah kita kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kita beribadah untuk dipuji ataupun didengar oleh makhluk yang lainnya. Ingat, Allah menegaskan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhathun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'lamun. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh kebaikan di akhirat kecuali neraka. Lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, sehingga menjadi sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak mentaati makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah. Kita tidak mentaati atasan kita tatkala perintah membuat kita mengerjakan salat keluar dari waktunya, atau bahkan membuat kita meninggalkan ibadah salat. Karena tidak boleh ketaatan kepada makhluk mengalahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak mencintai seseorang melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-adab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul adab. Ingat hadirin, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, maka sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa di hari kiamat bahwa kekuatan itu hanyalah kepunyaan Allah semuanya, dan ingat, Allah maha berat siksanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin salat Id rahimani wa rahimakumullah. Maka yang kedua, bahwasannya hikmah dari ibadah salat Id yang bisa memperkuat keimanan kita, hendaknya kita jadikan ibadah yang mulia ini
sebagai sarana untuk kita mensucikan dan memperbaiki keadaan hati kita. Hari raya itu memperbaiki dan mensucikan hati, karena dengan hari raya persaudaraan muslim terjalin lebih kuat. Hari raya yang juga menyerukan untuk saling berkasih sayang, menghilangkan sifat hasad, menghilangkan sifat dengki, yang benci yang ada di hati kita, sehingga masyarakat kaum muslimin menjadi masyarakat yang bersatu, yang tidak pernah bertemu menjadi bertemu, kemudian mengucapkan salam di antara mereka. Ingat, Rasulullah mengingatkan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awal adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga seseorang atau kalian sampai betul-betul memiliki keimanan di dalam hatinya. Dan ingat, kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai satu sama lain. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuk kecintaannya kepada kita, beliau mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan terhadap sesuatu yang jika kalian mengerjakannya maka kalian akan mencintai satu sama lain. Maka kata Rasulullah, afsus salam bainakum, sebarluaskan salam. Maka hadirin, dengan demikian jangan kita remehkan ucapan assalamualaikum terhadap tetangga kita, terhadap saudara kita, karena hal itu dapat menimbulkan kecintaan dan keakraban. Dari sanalah muncul rasa nyaman di dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat, sehingga terjalinlah hubungan yang baik dan bisa dipraktekkan oleh akhlak mulia kita di tengah-tengah masyarakat. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min fi yaumal qiyamah min khalqil hasan fa inna allaha la yubghidul fahisul badi. Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin kelak di yaumul qiyamah melainkan daripada akhlak yang baik. Dan ingat, sungguhnya Allah sangat membenci orang-orang yang berbicara kotor, berbicara jorok. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya hari raya Id ini adalah hari raya yang penuh dengan berkah dan kemuliaan. Hari ini dinamakan hari Haji Akbar karena banyaknya amalan haji di dalamnya. Bahkan dikatakan oleh Abdullah bin Qurd dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'zamil ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yauman nahri wa yaumal adha. Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari raya Idul Adha dan juga hari raya Yaumut Tasyrik. Kemudian hadirin, bahwasannya khatib pada kesempatan yang mulia ini ingin mewasiatkan hendaknya kita betul-betul menjaga tiang daripada agama, yaitu menjaga salat, dan hendaknya kita mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka semakin berkualitas salat seseorang, maka salat tersebut semakin menolongnya untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Ketika kualitas salatnya buruk, rendah, maka sekadar itu pula kemampuannya di dalam menjauhi perbuatan mungkar dan juga kemaksiatan. Hadirin, ingat, jagalah ibadah salat. Terlebih kaum laki-laki, jaga salat berjamaah di masjid. Perintahkan keluarga kita untuk menjaganya. Maka siapa menjaga ibadah salat, maka betul-betul mereka telah menjaga agamanya. Dan Allah menjamin dengan surganya. Barang siapa yang menyia-nyiakan ibadah salat, maka dia telah menyia-nyiakan dan merusak dunianya, serta sia-sia pula baginya di akhirat kelak. Ingat, Allah mengatakan, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Ketika penghuni neraka ditanya, apa yang menyebabkan engkau dilemparkan ke dalam neraka, maka mereka menjawab, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Tidak lain karena kami meninggalkan ibadah salat. Belum lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu ma yuhasibu bihil abdi yaumal qiyamah salatuh, in salahat salahat jasadu kulluh, in salahat salahat amru kulluh,
wa in fasadat amru kulluh. Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat adalah amalan yang pertama kali dihisab di yaumul qiyamah dari ibadah kita sebelum ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ketika salat kita terjaga, kita tunaikan di awal waktu, kita hadirkan rukun, syarat, dan juga kita jauhi pembatal-pembatalnya, maka insya Allah ini akan menjadi sebab kita diselamatkan dari kemungkaran. Ini yang akan menyebabkan diperbaiki amalan-amalan kita yang lainnya. Oleh karena itu hadirin, jagalah salat, tegakkanlah dengan mengerjakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan juga sunnah-sunnahnya, agar salat tersebut menjadi salat yang bisa mendatangkan syafaat untuk kita kelak di yaumul qiyamah. Jadikanlah salat kita seolah-olah salat perpisahan kita dengan dunia ini. Kemudian hadirin, jangan lupa menunaikan zakat harta kita. Allah telah memberi sebagian dari harta yang banyak kepada kita dan mewajibkan sedikit darinya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Ingat, zakat adalah keberkahan pada harta. Ketika harta tidak disedekahkan, maka ia menjadi harta yang tidak berkah. Hal tersebut terancam bahkan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pemilik hartanya berhadapan dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah mengatakan, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mereka mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya. Mereka mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, namun kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Kemudian hadirin, berpuasalah di bulan Ramadan semata-mata ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang mampu menunaikan ibadah haji, mampu secara finansial, kesehatan, dan juga negaranya diberikan keamanan, selamat daripada konflik, maka telah datang panggilan haji untuknya. Segeralah menunaikan ibadah haji. Ketika kesempatan telah hilang, maka tidak lagi bermanfaat penyesalan, dan kita tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Maka laksanakanlah rukun Islam yang mulia ini, yaitu yang kelima, karena semua amal saleh yang lain merupakan cabang darinya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian, kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan tidak lain untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mendapatkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ingat, Allah menyukai orang-orang yang melakukan kebaikan. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji, kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Hal ini merupakan bentuk meneladani Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wasalam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, menyembelih kurban merupakan bentuk ketaatan yang agung. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma amila adami min amali yaumal nahri ahabbu ilallah min ikhraqid dam innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi ghurubiha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allahi bi makani qabla ay yaqa'a min al-ard fatibu biha nafsa. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah bersabda, tidak ada amalan manusia yang lebih dicintai oleh Allah untuk dilakukan pada hari raya Idul Adha melebihi amalan mengalirkan darah daripada hewan kurban. Karena kurbannya akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya, dan darahnya akan menetes di tempat yang Allah tentukan sebelum darah itu menetes di tanah. Untuk itu hendaknya kalian merasa senang karena syariat yang mulia ini. Kemudian juga hadirin, kita diperintahkan untuk memilih hewan kurban yang bagus, yang gemuk, dan juga yang sehat. Sebagaimana Al-Bara bin Ajib radhiyallahu an, beliau mengatakan
bahwasanya ada 4 hewan yang tidak boleh dijadikan untuk hewan kurban, yaitu hewan yang buta sebelah yang jelas butanya, hewan yang sakit yang jelas sakitnya, hewan yang pincang yang jelas pincangnya ketika jalan, dan hewan yang sangat kurus seperti tidak memiliki sumsum. Kemudian hadirin salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, waktu penyembelihan kurban adalah setelah salat Id dan 3 hari setelahnya. Tidak mendapatkan pahala kurban apabila seseorang menyembelihnya sebelum ditegakkan salat Id, dan tidak diperbolehkan memberi upah kepada panitia kurban bagian dari hewan kurban tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, ketahuilah kebahagiaan hakikat itu bukan bagi mereka yang berjumpa dengan hari Id saja, tidak juga bagi mereka yang mengenakan pakaian yang sangat bagus atau kendaraan yang mewah atau perhiasan-perhiasan yang baru. Bukan pula hari Id bagi mereka yang mendapatkan apapun yang mereka inginkan dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Akan tetapi kebahagiaan Id adalah ketika seseorang mampu melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan kesuksesan, yaitu dengan mereka dimasukkan ke dalam surga dan diampuni dosa-dosa mereka. Sebagaimana Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Bahwasanya kebahagiaan atau kesuksesan yang hakiki adalah ketika seseorang meninggal berpisah dengan dunia ini, kemudian Allah ridho kepada mereka, Allah ampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa mereka, kemudian Allah masukkan mereka ke dalam surga yang kekal. Maka hadirin, persiapkanlah kematian dengan memperbanyak amal soleh. Hendaknya kita berusaha menjauhi kemaksiatan. Ambillah pelajaran dari umat-umat dan orang-orang sebelum kita, yaitu mereka yang ditipu oleh dunia dengan segala keindahannya yang menjadikan mereka lupa akhirat. Mereka pun telah berpindah dari istana-istana menuju liang kubur, dari kenikmatan-kenikmatan menuju adab Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin ingat, barang siapa yang bagus muamalahnya dengan Allah, maka Allah akan memuliakannya di hari perjumpaan dengannya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan meridhoinya. Kemudian juga di hari yang berbahagia ini, jangan lupa memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal kufra wal kafirin. Allahumma ansur dinak wa kitabak wa sunnata nabiyyika ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin alladhina ibtalu fi dinik ya rabbal alamin walladhi dhulimu ya rabbal alamin intasir lahum mimman dhalamahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wilata umurina. Allahumma inna nas'aluka ya dal jalali wal ikram an tuwaffaqana lima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, udhkurullaha katsira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. A'adallahu alayya wa alaikum min barakati hadzal 'id waj'alna yawmal khawfi fil qiyamati minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal.